Izin saya memulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Habibana wa nabiyyana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma kana al-mu'minuna liyanfiru kaffah walaula nafaru min kulli firqatin minhum ta'ifatul liyatafaqahu fid din wa liyundhiru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahdharun. Wa qala Allahu azza wa jalla aidan wa 'allama adama al-asma'a kullaha thumma 'aradahum 'alal malaikati faqala ambiuni bi asma'i haula'i in kuntum sadiqin. Waqala aidan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam addibu auladakum ala salasi hisal hubbin nabiyyikum wa hubbi ahli baitihi wa qiraatul Qur'an fa inna hamlatal Qur'anu fi dhillillahi yawma la zillu illa zillah au yawma la zillu zillah ma'a anbiya'ihi wa asfiyaihi. Waqala aidan kun aliman au muta'alliman au mustami'an au muhibban wala takun khamisan fatuhlik. Amma ba'd fa inna astaqal hadis kitabullah wa khairal huda hudan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, syukur Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kepada kita kenikmatan iman, Islam, dan juga ihsan. Salawat dan salam sama-sama kita panjatkan kepada junjungan alam Habibana wa Nabiyana Muhammadin Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada seluruh ahlul baitnya, para sahabatnya, serta orang-orang yang senantiasa mengikuti jejak sunnahnya hingga akhir zaman. Saya ucapkan terima kasih kepada seluruh mahasiswa di program Magister, program studi Pendidikan Agama Islam, Sekolah Tinggi Agama Islam Sirajul Falah Bogor. Kita lanjutkan di mata kuliah Filsafat Pendidikan Agama Islam. Sekarang kita akan mengkaji tentang bagaimana ya tiga materi utama dalam kajian filsafat, yaitu ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Ya, masih bersama saya Dr. Abdurrahman Bisno MEI. Baik, saya awali dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat At-Taubah ayat ke-122, ya, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma kanal mu'minuna liyamfiru kafah," ya. Tidak sepatutnya bagi mukminin itu pergi semuanya ke medan perang. Falaula nafaru min kulli firqatin minhum ta'ifatun, ya. Mengapa tidak pergi dari tiap-tiap golongan di antara mereka, ya, berapa? Yaitu beberapa orang untuk liyatafaqahu fiddin waliyundziru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahdharun. Yaitu apa? Untuk memperdalam pengetahuan mereka tentang agama dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali kepadanya supaya mereka itu dapat menjaga dirinya. Jelas sekali ayat ini menjadi dasar bagi orang-orang yang belajar, ya, baik itu ulum qauliyah ataupun ulum kauniyah, belajar kuliah, ya, dan thalabul ilm tentu saja, ya. Kemudian dilanjutkan juga dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam ayat yang ke-31 dan juga 32, ya. Wa 'allama Adamal asma'a kullaha. Allah Subhanahu wa taala telah mengajarkan kepada Adam nama-nama benda semuanya. Tsumma aradahum 'alal malaikah. Kemudian mengemukakannya kepada para malaikat lalu berfirman, ambiuni bi asma'i haula'i in kuntum shadiqin. Sebutkanlah kepadaku nama-nama benda itu jika kamu atau jika kalian memang benar-benar orang-orang yang shadiqin, yang benar. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Ya, para malaikat menjawab, la ilma lana, tidak ada ilmu pada kami illa kecuali ma 'allamtana, yang telah engkau Allah Subhanahu wa taala ajarkan kepada kami, ya. Innaka antal alimul hakim. Sungguhnya engkau maha mengetahui lagi maha hakim, bijaksana, ya. Kemudian, ya, sabda dari Nabi SAW, hadis riwayat Ad-Dailami, adibu auladakum ala salasi hisalin, ya. Didiklah anak-anak kalian, adibu, ajarkanlah, ya,
kalian itu dengan tiga macam perkara, yaitu pertama adalah hubbin nabijikum, ya mencintai nabi kalian, kemudian juga wa hubbi ahli baitihi, mencintai keluarganya, wa qiraatul Quran, dan juga membaca Al-Quran. Fa inna hamlatal Qur'anu fi dhillillahi yauma la dhillu dhillahu ma'a anbiya'ihi wa asfiyaihi. Ya, sesungguhnya orang yang menjunjung tinggi Al-Quran akan berada di bawah lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala di waktu tidak ada lindungan selain lindungannya bersama Nabi dan para kekasihnya. Ya, Masya Allah, luar biasa sekali bahwasanya di hadis ini dalam konteks pendidikan agama Islam nanti kita akan melihat bagaimana adibu auladakum, ya, ajarilah, ya, didiklah, ya, anak-anak kalian itu, ya, dalam hal apa, tiga perkara ini, ya. Ini bukan membatasi, tapi masih banyak riwayat yang lainnya yang kaitannya dengan tarbiyah, baik itu tarbiyah jasadiyah ataupun tarbiyah rohiyah. 6. Kemudian juga hadis riwayat Baihaqi dikatakan kun aliman. Jadilah engkau orang yang berilmu atau pandai, tentu saja dengan belajar, ya, au muta'alliman, atau orang yang belajar, ya, kita masih dalam taraf belajar, atau juga mustami'an, orang yang mendengarkan ilmu. Mudah-mudahan ini yang mendengarkan video ini juga termasuk mustami'an au muhibban, atau yang mencintai ilmu. Wala khamisan fatuhlik, ya, dan jangan menjadi orang yang kelima maka kamu akan celaka, ya. Di sini ada aliman 1, muta'alliman 2, mustami'an 4, kemudian muhibban yang ke-4, ya. Jadi ada 1, 2, 3, 4. Yang kelima apa? Yang kelima berarti ya dia memang tidak termasuk dari yang 4 ini. Ya, dia bukan apa, orang yang alim, bukan orang yang belajar, bukan orang yang suka mendengarkan ilmu, bukan juga orang yang mencintai ilmu, gitu ya. Nah, itu akan celaka tentu saja. Baik, hari ini kita akan bicara tentang bagaimana sebenarnya filsafat pendidikan agama Islam dalam konteks ontologi, epistemologi, dan sosiologi, ya. Masih ingat kemarin bagaimana apa itu ontologi? Ya, ontologi itu adalah ilmu yang mempertanyakan tentang keberadaan atau apa, gitu ya. Kemudian epistemologi adalah ilmu yang mempelajari tentang dari mana, bagaimana caranya, dan apa sebenarnya ukuran dari sebuah ilmu pengetahuan. Sedangkan aksiologi adalah implementasi atau aksi atau nilai yang ada ataupun manfaat dari ilmu tersebut, ya. Kita awali dengan pengantar dari filsafat pendidikan agama Islam. Yang dimaksud, ya, takrifnya atau pengertiannya adalah pemikiran mendalam tentang pendidikan Islam. Jadi bagaimana pendidikan agama Islam itu dilihat dari sisi keberadaannya, ontologinya. Ya, jangan-jangan pendidikan agama Islam sama dengan pendidikan ataupun sistem pendidikan yang lainnya. Nah, jelas beda tentu saja jawabannya, ya. Tujuannya adalah membentuk pemahaman yang holistik dan kritis tentang Islam, ya. Jadi pendidikan agama Islam atau PAI ini definisinya, ya. Jadi filsafat pendidikan agama Islam adalah pemikiran dalam atau pemikiran mendalam tentang pendidikan Islam. Mendalam berarti basic, mendasar, ya, tentang pendidikan Islam. Oke, kemudian memperdalam pemahaman adalah bagaimana filsafat pendidikan agama Islam itu membantu, ya, memahami ajaran Islam secara lebih mendalam. Ya, ini tentu saja akan memperkaya pemikiran dan juga analisis kritis, ya, terutama di era sekarang ini. Nah, tentu saja tidak lepas dari karakter ataupun adab, ya, yaitu bagaimana pendidikan agama Islam ini adalah membentuk karakter yang Islami, ya. Jadi filsafat itu penting untuk membentuk nilai-nilai moral. Ya, ini juga mengembangkan etika Islami pada peserta didik. Ya, sebagaimana saya sebutkan di awal pembahasan dulu bahwa ketika Islam sumbernya adalah wahyu, ya, dalam bentuk Al-Quran atau yang ada di dalam Al-Quran dan As-Sunnah, sementara filsafat itu sumbernya adalah pemikiran manusia, akal manusia. Nah, di sini nanti akan ada titik temu antara yang sumbernya adalah wahyu dan yang kedua adalah sumbernya dari logika manusia. Oke, ya, ini kita mulai dari pengantarnya. Yang berikutnya, nah, kita akan bicara tentang ontologi dari pendidikan agama Islam. Ini banyak, ya, di beberapa perguruan tinggi
umum mereka mengatakan bahwasannya ya pendidikan agama Islam itu ya sama saja dengan pendidikan yang lainnya. Atau mungkin kalau kita tarik ke disiplin yang lainnya, misalnya manajemen pendidikan Islam (MPI) ya, manajemen pendidikan Islam itu ya sebenarnya ontologinya itu ya manajemen pendidikan gitu ya. Nah, tinggal dicari nilai Islamnya di mana nih di manajemen pendidikan. Ya, kalau ini pendidikan agama Islam berarti seolah-olah secara ontologi itu agama Islam itu dia hanya sebagai materi ya, sementara ilmunya ya ilmu pendidikan ya, ilmu pendidikan, ilmu bagaimana cara mendidik ya. Kebetulan yang dididikkan atau materinya adalah agama Islam ya, nanti berarti hampir mirip nih, saya nyebutnya hampir mirip ya. Pendidikan agama Islam, pendidikan bahasa Indonesia, pendidikan sains, pendidikan ilmu sosial ya, pendidikan misalnya jasmani, kesehatan jasmani gitu ya, jasmani dan kesehatan ya. Jadi itu adalah rumpunnya adalah ilmu pendidikan ya, ilmu pendidikan yang mengajarkan agama Islam. Itu namanya pendidikan agama Islam. Nah, hakikat realitasnya, jadi ontologi ini kan adalah studi tentang hakikat keberadaan. Ya, jadi dalam Islam itu berarti mengkaji tentang ya Allah Subhanahu wa taala sebagai pencipta, penguasa, ya, pengayom, pengatur, pemilik dari alam semesta. Nah, bedanya di situ ya. Jadi kalau umpamanya pendidikan misalnya bahasa Inggris gitu ya, atau mungkin ada pendidikan agama yang lainnya gitu ya, maka di objek utamanya keberadaannya itu adalah ya mereka mungkin bicara tentang ya mungkin apa ya disebut dengan tokoh-tokoh agama mereka gitu ya. Sementara dalam Islam itu adalah puncak yang paling tinggi, yaitu ilah kita, sesembahan kita, Rob kita, pencipta kita, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma. Jadi Rabbul Alamin, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kemudian selain Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita sebagai manusia, sebagai ya inni ja'iluka fil ardi khalifah, menjadikan manusia itu sebagai khalifah, sebagai pemimpin, sebagai penanggung jawab, sebagai pengayom, sebagai ya pemakmur dari bumi ini. Nah, alam semesta adalah tanda dari kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Jadi secara ontologi pendidikan agama Islam ini mengajarkan tentang keberadaan Allah Subhanahu wa taala, kemudian juga keberadaan manusia, dan juga keberadaan alam semesta. Ada yang sedikit mungkin tersilap, yaitu keberadaan dari para nabi dan rasul, ya, termasuk juga kitab-kitabnya. Kenapa? Kan itu iman ya. Antuk minu billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rasulihi wal yaumil akhir wa tu'minu bil qadari khairihi wa syarrih. Jadi secara ontologi pendidikan agama Islam ya mengajarkan tentang Allah Subhanahu wa taala, kemudian juga para nabi dan rasul, ya, kemudian juga manusia sebagai khalifah di muka bumi, dan juga alam semesta, dan seluruh alam semesta berarti seluruh makhluk yang ada di jagat raya ini. Itu ya, itu adalah hakikat realitasnya. Jadi mengkaji tentang sebuah realitas. Implikasinya dalam pendidikan ya, bahwasannya pendidikan itu harus berorientasi pada ma'rifatullah ya, pengenalan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini tentu saja akan membekali peserta didik tentang peran dari manusia. Ya, jadi memahami manusia itu ya bukan istilahnya itu istilahnya apa ya? Manusia itu ya bukan istilahnya sebagai strata atau memiliki level yang berbeda-beda gitu ya. Manusia itu ya manusia gitu ya. Manusia itu ya harus dimanusiakan. Manusia itu apa? Ya sama di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi bagaimana memanusiakan manusia ya. Kemudian juga pendidikan juga harus menumbuhkan kesadaran. Nah, ini tentang bagaimana menjaga alam. Jadi pendidikan agama Islam mestinya memang ya selain tadi pertamanya adalah mengenalkan kepada peserta didik akan Allah Subhanahu wa taala dan syariatnya, juga harus memahamkan kepada peserta didik tentang hakikat dari dirinya sebagai manusia, sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala.
Nah, ini ontologi dari pendidikan agama Islam. Saya rasa nanti kalau belum paham boleh kita diskusikan. Oke, yang berikutnya adalah epistemologi dari pendidikan agama Islam. Kemarin kita sudah bahas bahwa yang namanya epistem ya, epistem ya dengan logos, epistemologi adalah ilmu tentang teori kebenaran pengetahuan. Ilmu tentang ilmu kemarin ya, atau teori tentang ilmu pengetahuan. Jadi epistemologi pendidikan agama Islam ini melihat atau mengkaji tentang bagaimana sumber dari ilmu pengetahuan. Ya, kita pahami epistemologi adalah studi tentang pengetahuan. Sumber pengetahuan utama dalam Islam adalah Al-Quran dan As-Sunnah. Ya kan ya. Jadi yang tadi saya sebut dengan wahyu. Jadi kalau ditanya epistemologi itu membahas tentang apa, Pak? Ya, jawabannya adalah epistemologi membahas tentang sumber dari ilmu pengetahuan. Ya, puncak dari ilmu pengetahuan itu ya kebenaran. Kalau tidak benar, yaitu berarti bukan ilmu pengetahuan, bukan sains, tapi nanti disebutnya itu dengan pseudo science ya. Pengetahuan atau ilmu pengetahuan yang palsu lah kita sebutnya. Oke ya. Kemudian selain sumber pengetahuan dalam Islam itu adalah wahyu, yang berikutnya juga adalah peran akal dan juga intuisi. Ah, ini menarik nih ya. Tadi kita mau bicara tentang intuisi sebenarnya nih ya, tapi kita selesaikan ini dulu. Oke, jadi akal dan intuisi juga menjadi sumber pengetahuan penting di dalam Islam, termasuk dalam pendidikan agama Islam, karena membantu memahami dan juga memperkokoh dari ajaran agama Islam. Ya, misalnya Islam itu ya memerintahkan untuk bersih-bersih ya, untuk misalnya mandi, misalnya untuk misalnya bersuci, istinja, istijmar gitu ya. Nah, itu menunjukkan ya memang secara akal juga seperti itu. Islam melarang untuk misalnya melukai orang lain, menyakiti orang lain, apalagi membunuh orang lain ya. Ya itu jelas gitu ya, secara logika juga jelas gitu ya. Nah, kemudian dari sisi intuisi juga bagaimana misalnya insting seseorang itu ya kadang itu ya dengan bertambahnya usia itu bisa memahami ya. Kemarin saya ngobrol dengan ada salah satu teman di Cioma sana, beliau eh, pebisnis ulung gitu ya, kemudian juga jadi founder, kemudian juga di manajer SDM dan sebagainya. Jadi ketika melihat seseorang itu dalam beberapa menit itu sudah memahami bahwa oh, orang itu seperti ini gitu ya. Itu intuisi ya. Bisa jadi benar, bisa jadi salah, tapi biasanya karena pengalaman, oh tahu nih kalau orang yang seperti ini biasanya cara bicaranya, gesturnya, kemudian bahkan mungkin dari face atau mungkin dari apa performance itu sudah kelihatan gitu ya, kelihatan kalau ini orang banyak ngomong misalnya gitu ya, atau mungkin ini orang diam-diam menghanyutkan nih gitu kan ya. Oke. Ya, jadi ada sumbernya, kemudian juga peran akal dan intuisi termasuk juga memperoleh pengetahuan atau cara ya, cara dalam memperoleh pengetahuan. Jadi pengetahuan itu kan diperoleh secara sistematis ya. Dan juga sistematis maksudnya berurutan ya. Dan kalau dalam Islam tentu saja dengan mentadaburi ya, afala yatadabbarunal Quran, mentadaburi Al-Quran, memahami As-Sunnah, dan juga tentu saja melihat bagaimana fenomena di alam semesta. Makanya tadi ada ulum, ada ilmu yang sifatnya kauliyah, ilmu tentang wahyu, dan juga ulum atau ilmu kauniyah, yaitu ilmu tentang alam semesta. Gitu ya. Dan tentu saja nanti konsultasi dengan para ahli juga penting ini dalam mendapatkan ilmu. Tapi kita masih ingat kemarin bahwa cara untuk mendapatkan ilmu di dalam Islam itu ada beberapa metode ya, mulai dari bayani ya, kemudian burhani, kemudian irfani, dan juga isyari. Nah, ya tajribi juga ada ya dalam ilmu-ilmu misalnya sains, ilmu pengetahuan kauniyah. Oke ya, ini adalah epistemologi dari pendidikan agama Islam. Ya, masih lanjut. Jadi kita bicara tentang bicara tentang epistemologi pendidikan agama Islam. Nah, kita juga melihat kalau tadi kan baru ke sumber, kemudian cara.
ya, sumber kemudian cara. Nah, di sini ada validitas dari pengetahuan. Jadi ukuran kebenaran itu apa? Ya, maka pendidikan harus berlandaskan kepada sumber yang valid, sumber yang benar. Ya, misalnya masih ada nih guru-guru di madrasah yang mengatakan bahwasanya sesuai dengan buku, bahwasanya manusia itu adalah hasil evolusi dari kera misalnya. Gitu ya, berarti dia, oh berarti ini valid tidak nih sumbernya nih gitu ya, bener nggak Charles Darwin ngomong seperti itu? Ternyata Darwin itu nggak ngomong begitu. Yang benar itu adalah Charles Darwin itu adalah bicara tentang bahwa manusia memiliki gen DNA yang hampir sama atau mirip dengan primata, dengan kera misalnya. Jadi bukan secara langsung gitu ya, tidak secara langsung, tidak seperti itu ya. Ini untuk memastikan bahwa kebenaran informasi yang disampaikan. Ya misalnya kita bicara tentang apa namanya, misalnya Neil Armstrong, Aldrin ya, Aldrin ya sudah sampai ke bulan. Itu benar nggak informasi itu atau faktanya benar atau tidak, ya belum lagi apa isu-isu tentang konspirasi gitu ya. Nah, itu jadi hal yang menarik. Jadi menurut saya guru-guru ini ya harus betul-betul memahami juga ya apa yang disampaikan itu jangan asal ya ada di buku ya udah kita ikuti saja. Nah, sekarang juga lagi ramai ini di Indonesia ini tentang penulisan ulang sejarah Indonesia gitu kan ya. Misalnya kalau yang paling umum ada Indonesia itu dijajah selama 350 tahun gitu ya. Nah, mungkin bukan Indonesianya tapi bangsa Indonesia. Itu pun juga perlu dilihat sebenarnya gitu ya, siapa yang menjajah, bagaimana penjajahannya gitu ya. Jadi harus clear, harus jelas, harus benar, harus valid ya pengetahuan itu ya. Nah, bagaimana untuk mendapatkan validitas pengetahuannya dengan berpikir kritis ya. Jadi pendidikan itu harus mengembangkan kemampuan berpikir kritis. Ini juga melatih analisis mendalam pada peserta didik. Ini banyak sekali nih ya kisah-kisah dari para ambia, nabi dan rasul ya, misalnya kisah heroiknya Nabi Ibrahim alaihissalam yang mencari keberadaan dari sang pencipta ya, kemudian juga kisahnya Nabi Daud alaihissalam, Nabi Sulaiman juga, dan tentu saja the great man ya, yaitu Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi berpikir kritis ini menjadi penting ya untuk melatih analisis mendalam pada peserta didik atau murid sekarang ini. Nah, tujuannya apa ya? Tadi mencari ilmu yang bermanfaat. Banyak juga ilmu yang tidak bermanfaat. Artinya itu ilmunya tidak bermanfaat, cari ilmunya juga tidak bermanfaat. Banyak ya. Pendidikan harus mendorong peserta didik, mereka harus mencari ilmu yang bermanfaat untuk kehidupan. Ya, jadi jangan sampai istilahnya itu ya ilmu yang enggak yang tidak bermanfaat banyak gitu ya. Ilmu misalnya tentang strategi game online gitu ya, itu ya nggak bermanfaat kali gitu ya. Kecuali pada pemain game online itu betul-betul ini ada strategi dan sebagainya. Itu mungkin ya ilmu nujum, ilmu perjudian, ya astrologi, ya dan sebagainya yang memang tidak bermanfaat gitu ya. Itu jelas tidak bermanfaat. Oke, karena nanti dari sisi yang disebut dengan fungsionalisme ya. Jadi sesuatu yang harus ada fungsinya, harus ada manfaatnya. Kalau nggak ada manfaatnya ya ngapain? Sebenarnya dalam Islam juga sama ya. Walaupun kemarin kita sempat diskusi iman saja boleh nggak tanpa mengetahui hikmahnya. Dalam Islam ya boleh karena memang stratifikasi atau level pemikiran seseorang itu berbeda-beda, setiap orang itu berbeda ya. Ada orang ya udahlah saya Islam saja, iman saja yakin udah cukup ya cukup memang gitu. Tapi ada juga yang orang ini bener nggak nih? Karena memang tergantung dari cara berpikir dan juga istilahnya itu kerangka berpikir seseorang. Itulah bagaimana sempurnanya Islam ya. Tadi yang bisa diterima ya bisa dilaksanakan oleh mohon maaf misalnya pengemis di pinggir jalan sampai profesor di perpustakaan atau di perguruan tinggi ya di universitas. Jadi itu hebatnya Islam ya. Oke. Kemudian aksiologi. Tadi epistemologi sudah ya. Aksiologi pendidikan agama Islam berarti nilai yang ada pada pendidikan agama Islam.
Kalau pendidikan bahasa Indonesia ya udah cara ngajar bahasa Indonesia, ini bahasa Indonesia, bahasa Inggris, bahasa Arab, kemudian juga pendidikan misalnya penjaskes, jasmani dan kesehatan, pendidikan sains misalnya, pendidikan mungkin ada fisika, kimia, biologi gitu ya, atau sosial, ya udah itu yang dibahas. Nah, kalau pendidikan agama Islam, aksiologi itu pertama jelas tauhid ya. Jadi fokus pada keesaan Allah Subhanahu wa taala, nilai inti yang mengarahkan semua perbuatan, ya kan ya prima causanya lah gitu ya. Jadi inti itu saya inti dari Al-Qur'an yang begitu banyaknya itu adalah ilaha illallah, kemudian intinya lagi ya ya Allah sebagai tadi pencipta ya Rob, kemudian ilah, kemudian juga sesembahan dan juga pengatur alam semesta. Oke ya. Kemudian yang berikutnya adalah keadilan. Bagaimana menegakkan hak dan kewajiban berlaku adil pada semua makhluk. Ya, konsep keadilan ini sangat universal, gitu ya. Walaupun mungkin karena beberapa kepentingan biasa kadang itu keadilannya itu mungkin hanya ada di alam idea, ya kata Plato itu ya. Jadi keadilan sekarang apalagi di negara kita ini katanya gitu ya, sulit sekali untuk mendapatkan keadilan. Kenapa? Karena penguasaan terhadap media, kemudian juga bisa jadi pengaruh dari kekuasaan politikus, sehingga kemudian keadilan itu kok agak sulit untuk didapatkan. Ya, misalnya koruptor yang korupsi sekian ratus juta ya atau miliar itu dihukum itu sangat ringan ya bahkan dimaafkan. Sementara ada nenek-nenek yang mungkin hanya mengambil beberapa butir coklat atau mungkin beberapa mengambil bapak mengambil hanya beberapa batang pohon gitu ya kemudian dihukum seberat-beratnya ya. Nah, ini konsep keadilan ya yang menurut saya ya perlu diperhatikan lah ya. Oke, kemudian juga ukhuwah atau persaudaraan. Jadi bagaimana dalam pendidikan agama Islam itu kan mempererat tali silaturahmi. Sehingga nggak mau tali silaturahmi lah ya. Walaupun itu sebenarnya adalah persaudaraan ya. Al-ukhuwah al-islamiyah. Ya ada wa ta'awanu alal birri wa taqwa. Saling tolong menolong dalam kebaikan, kebajikan dan juga ketakwaan. Dan jangan lupa ya kasih sayang menyebarkan cinta kasih dan juga mencintai sesama dan juga alam semesta. Ini kan values ya, nilai yang ada pada pendidikan agama Islam. Jadi Islam ini kan tadi yang kamil apa syamil wal mutakamil ya, sempurna. Jadi bukan hanya bicara tentang peribadahan, bukan hanya bicara tentang ritual, bukan hanya bicara tentang misalnya hanya upacara-upacara keagamaan tertentu, hanya masalah-masalah keyakinan, spiritualitas tidak ya. Kita bicara tentang konsep keadilan, politik, ekonomi, sosial, budaya, ya semuanya dikaji. Ya dan wad usai ala mahal menempatkan sesuatu pada tempatnya. Jadi mentang-mentang kasih sayang kalau kita dipukul pipi kiri kasih pipi kanan. Tidak seperti itu. Ya kalau umpamanya kita dipukul ya pukul lagi gitu ya. Atau mungkin ya ke hakim minta keadilannya seperti apa. Ini sudah mukul saya misalnya. Seperti itu ya. Oke, kemudian aksiologi dari negara Islam juga terkait dengan pembentukan karakter. Nah, ini ada foto teman saya nih, apa Dr. Syabri Muhammad Syarif ya dari Malaka nih, Malaysia. Sengaja saya taruh di sini ya. Oke, jadi aksiologi pendidikan agama Islam ini adalah pembentukan karakter innama bu'istu liutamima makarimal akhlak. Pendidikan bertujuan membentuk karakter mulia, mencakup akhlak dan juga moral di dalam Islam. Penanaman nilai Islam ditanamkan secara mendalam melalui keteladanan dan pembiasaan. Makanya ada program pembiasaan di sekolah, terutama di MI, MTS, Aliyah, ya di SMP, SMP, SMA, SMK juga ada juga beberapa yang menggunakan model pembiasaan atau program pembiasaan yang mulai dari baca Al-Quran sama-sama, baca zikir bersama, kemudian sholat duha, kemudian sholat berjamaah zuhur, ya mungkin ada yang saum puasa Senin Kemis ya dan lain sebagainya lah ya yang memang dibiasakan menjadi program pembiasaan kontribusi positif. Jadi pendidikan ini mendorong siswa atau peserta didik itu untuk berkontribusi positif pada masyarakat ya. Jadi bukan hanya baik untuk diri sendiri tetapi khairun nas anfa'uhum linnas, sebaik-baik kalian manusia itu adalah yang bermanfaat untuk orang lain. Jadi bukan hanya soleh secara
individual personal, tapi juga soleh secara sosial kemasyarakatan. Ya, jadi harus peduli ya. Makanya nanti dalam Al-Quran dikatakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Ya kan? Kalian adalah umat terbaik yang apa? Ya, kalian itu apa? Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar, mengajak kepada kebaikan dan mencegah segala keburukan. Itu bentuk dari kepedulian kita. Sama juga nih, seorang guru juga harus peduli juga terhadap masyarakat kita, ya. Ya mungkin sesuai dengan apa level dan juga kontribusi serta kedudukannya masing-masing, positioningnya masing-masing, ya. Ketika misalnya melihat tawuran di pada anak-anak misalnya, ya kita harus peduli, jangan diam saja, ya. Ya mungkin kita bisa melakukan sesuatu yang sesuai dengan kemampuan kita. Dalam sebuah hadis dikatakan, man ro'a minkum mungkaran falyughayyiru biyadih wa illam yastati wa bilisanih wa illam yastati wa biqalbih wa dzalika adhaful iman. Jadi kontribusi positif dalam konteks agama Islam saya melihatnya lebih kepada amar ma'ruf nahi mungkar, ya. Amar ma'ruf itu mungkin lebih mudah, yang agak sulit itu biasanya nahi mungkar, ya, terutama anak-anak ini kan masih labil gitu. Jadi tapi harus diberikan semangat bahwasanya ketika temannya berbuat baik, ya kita puji, kita dorong, kita dukung, ya, kita sokong, ya. Tapi kalau umpamanya teman itu tidak apa berbuat yang jahat, berbuat yang tidak baik, ya tidak sesuai dengan norma moral masyarakat dan juga agama Islam, ya harus disampaikan, ya, bisa mungkin dinasihati gitu, atau mungkin juga bisa dilaporkan ke yang berwenang, guru misalnya. Ah, seperti itu. Jadi ada satu sistem di masyarakat itu. Jadi peserta didik itu diajarkan, ya, untuk bagaimana amar ma'ruf, bagaimana nahi mungkar. Ah, seperti itu, ya. Sangat luar biasa sekali. Nah, integrasinya antara ontologi, epistemologi, dan aksiologi, bahwa ontologi itu adalah landasan realitas. Artinya memberikan pondasi hakikat keberadaan, menentukan tujuan utama pendidikan. Jadi keberadaan manusia itu untuk apa? Kenapa harus dididik? Ya, seperti itu, ya. Epistemologi adalah panduan pengetahuan, mengarahkan cara memperoleh ilmu, memastikan validitas sumber ajarannya, dan ukuran kebenaran. Sementara aksiologi adalah arah nilai, memberikan arah pembentukan karakter, menanamkan nilai-nilai luhur Islam dari sisi akidah atau tauhid, kemudian juga dari sisi syariah, ya, aturan-aturan Islam, dan juga dari sisi akhlak. Nah, sehingga pendidikan agama Islam yang komprehensif itu mengintegrasikan ketiga aspek ini, ya. Nah, integrasi ini menciptakan pengalaman belajar yang harmonis dan bermakna bagi siswa tentu saja. Oke, implementasinya ini mungkin kita kasih contoh sedikit bagaimana pendidikan agama Islam berbasis dari filsafat Islam itu muncul. Misalnya 85% peningkatan karakter siswa menunjukkan peningkatan akhlak. Ini terjadi setelah kurikulum terintegrasi. Jadi jelas, ya, ketika di madrasah pasti harus nih. Jadi ketika seorang guru mengajarkan misalnya pendidikan atau ilmu pengetahuan alam, biologi misalnya gitu, ya, maka ya harus ada integrasi nilai-nilai Islamnya. Demikian juga ketika mengajarkan IPS, misalnya IPS terpadu, ya, atau mungkin sosiologi, antropologi, atau sejarah, itu mesti ada di sana nilai-nilai Islamnya. Nah, nantinya 90%-nya itu adalah prestasi belajar. Prestasi belajar itu ya 90% lah, ya, gitu, ya. Jadi nilai rata-rata pada mata pelajaran agama meningkat, ini menunjukkan efektivitas pembelajaran. Ya, jadi peningkatan karakter, jadi ya nggak mesti 100% lah, ya, 80% itu udah cukup. Kemudian 75% kepuasan siswa, artinya survei menunjukkan kepuasan tinggi, siswa merasa mendapatkan pendidikan yang bermakna. Ini terutama untuk guru PAI. Jadi ketika selesai pembelajaran, ada survei, ada semacam kuesioner, ya, angket, ya, untuk mendapatkan feedback bagaimana pembelajaran agama Islam ini. Nah, studi kasusnya itu di lembaga menunjukkan integrasi pusat pendidikan agama Islam, kurikulum dan pembelajaran berhasil diterapkan, hasilnya peningkatan prestasi dan juga karakter siswa. Oke, ya, sampai sini berarti kesimpulannya adalah bahwa filsafat pendidikan agama Islam sangat fundamental, sangat penting, bahkan dia menjadi dasar, menjadi asas, menjadi pokok dalam pelaksanaan pendidikan agama Islam.
ya, menjadi landasan pokok untuk pendidikan yang berkualitas. Caranya dengan memahami ontologi, epistemologi, dan juga aksiologi dari pendidikan agama Islam. Dengan memahami filsafat pendidikan agama Islam, ini akan memungkinkan rancangan desain pendidikan yang relevan dan efektif. Ya, kenapa? Karena kita pahami pendidikan itu harus ya adaptif dengan zaman, ya, tetapi tetap ya kita mengikuti perkembangan zaman, tetapi tidak lepas juga dari nilai-nilai syariah Islam, nilai-nilai dari Islam itu sendiri. Oke, itu pembahasan terkait dengan uh, Islam dari sisi ontologi, kemudian epistemologi, dan juga aksiologi. Tadi dalam epistemologi itu ada metodologi. Baik, terima kasih. Luar biasa sekali nih. Terima kasih untuk Pak Panut yang sudah hadir, Pak Saiful Anwar, Mbak Siti Nurjana, Ustaz Saifullah, dan Ustaz Muhammad Jamaluddin. Ya, nah, mungkin karena malam-malam biasa agak sedikit ini ya, apalagi tadi mungkin saya tidak sempat WA, tapi karena saya pikir saya masuk seperti biasa gitu ya. Oke, baik. Kita lanjutkan. Sekarang siapa nih yang bisa on? Saya ingin bicara tentang, kita bisa diskusi bersama tadi kaitannya dengan mungkin boleh bertanya atau mungkin juga saya yang bertanya. Ya, anta tas'al wa ana wajib, ya, atas alwanah nu wajib gitu ya. Jadi silahkan kalau ada pertanyaan, atau tadi sempat juga ya, karena ini setelah UTS kemarin mudah-mudahan sudah eh, paham dan bisa mulai dikerjakan gitu ya. Tadi kemarin yang sudah kan Pak Panut sudah ya, tentang bagaimana pemikiran dari filsafatnya Imam Al-Ghazali misalnya gitu ya. Jadi tapi kemudian saya lihat dari sisi ininya memang ya, makanya ada presentasi walaupun hanya 5-10 menit gitu ya, tapi apa istilahnya itu nanti bisa kita kasih masukan. Oke, terima kasih. Siapa nih yang bisa on nih? Pak Panut, apakah sudah selesai ngoreksinya? Pak Saiful Anwar, Pak Saiful Anwar, apakah sudah on kembali? Ya, kemudian Bu Siti Nurjana juga, Pak Ustaz Saifullah, mana nih fotonya ini waktu masih muda kali ya? Oke, Pak Ustaz Muhammad Jamaluddin juga. Jadi tadi sebenarnya kalau umpamanya belum siap, saya hanya ingin diskusi, ingin memastikan tentang pemahaman tiga unsur dalam filsafat itu. Pertama adalah epistemologi, yang kedua, pertama adalah aksiologi, kemudian epistemologi, dan juga aksiologi. Itu mungkin bisa dijelaskan. Ya, jadi kemudian kemarin kan sempat pertanyaan yang mungkin belum detail ya dari Pak Ustadz Muhammad Jamaluddin tentang kenapa etika dan estetika itu masuk ke dalam kajian filsafat gitu ya, walaupun sudah dijawab bahwa ya apa istilahnya itu etika bicara tentang baik buruk, jadi sesuatu yang baik itu ukurannya apa, yang buruk itu ukurannya apa, seperti itu ya. Nah, ternyata kan udah jauh. Jadi kalau dalam Islam baik buruk ya ukurannya apa, Al-Quran dengan hadis gitu, ukurannya ya wahyu gitu. Sementara kalau di luar Islam baik buruk itu ya ukurannya mungkin rasionalisme ataupun juga empirisme, sesuatu yang dianggap baik atau buruk dari akal manusia. Ya, misalnya Homer, minuman keras itu menurut mereka ya oke-oke aja, baik-baik aja gitu ya, nggak ada masalah gitu ya. Mabuk menurut mereka itu juga ya biasa, baik gitu ya. Baik, bahkan di beberapa ini dianggap sebagai apa, tanda kejantanan misalnya gitu ya. Oke, silakan Pak Saiful Anwar, ada yang mau dikomentarin ya, atau boleh dijelaskan tadi tiga istilah tadi itu, silakan. Belum, Pak. Ya, silakan sebelum. Iya 22 nanti dia, Pak. 25 ya 25. Aktif Pak mikrofon. Apa? Oke, silakan. Pak Panut mau komentar udah selesai. Kita salah sampai jam 9 lah ya, kita cukupkan. Jadi dalam 30 menit ini kita diskusi lah ya. Kita boleh tanya untuk memastikan pemahamannya seperti apa. Silakan. Kalau saya Ahmad mau komentar, silakan. Gimana? Bagaimana? Boleh dijelaskan ringkas tentang aksiologi atau nilai dari ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Nanti kita bisa tukar misalnya pada bidang atau ilmu pengetahuan yang lainnya. Nah, jadi bisa buat contoh nih. Ya bisa buat contoh misalnya.
Ya, kemarin itu saya baca sebuah istilah tentang epistemologi sihir, gitu ya. Epistemologi sihir. Nah, berarti apa nih maksudnya ya? Atau epistemologi ilmu hadis misalnya, atau epistemologi dari pokoknya cabang-cabang ilmu, gitu ya. Cabang-cabang dari ilmu itu menggunakan istilah epistemologi. Ya, epistemologi hukum, epistemologi pendidikan, gitu ya. Itu bisa dilihat ya. Oke, silahkan siapa nih Bu Siti Nurjana. Jarang komentar nih kayaknya nih ya. Mungkin karena malam gitu ya, nanti kita sepakati lah gitu ya. Oke, oh ya ini udah pertemuan yang ketujuh berarti sekarang ini ya. Jadi kemarin itu untuk apa, untuk UTS-nya ya buat kayak semacam book chapter. Nah, saya taruh di ini juga di apa, di YouTube saya juga tuh teknis untuk penulisannya juga tuh ya. Nanti kalau kurang nanti boleh di ini kan lah, boleh ditambahkan lagi. Ya. Gimana Pak Panut? Apakah mau istilahnya mau presentasi atau nanti kita tunda pekan depan? Jadi mudah-mudahan pekan depan sudah ada bisa presentasi sebisanya saja lah gitu ya. Gimana Pak Panut? Kalau presentasi boleh coba saya coba. Suaranya mana ya? Ya, coba presentasi aja Pak, coba Pak. Oke. Ya, nggak usah lama-lama lah ya, bangsa 5-10 menit juga cukup lah ya. Tapi biasa kalau guru agak-agak lama juga nih. Nanti biasa saya komentari, tapi komentarnya kan yang positif lah ya, untuk konstruktif, bukan destruktif gitu ya. Oke, bisa Pak Lanut, silahkan mulai dari awal nih. Dinaikkan ke atas. Hmm. Sebelum Pak. Ya, silahkan dari slide pertama. Udah kelihatan Pak. Kelihatan, jelas. Ya, silahkan. Klik yang paling atas. Nah, gitu. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dokter waktunya. Saya akan mencoba walaupun ini hasil dari plagiarisme. Mencoba kemarin iseng-iseng aja membuat PPT, mudah-mudahan nanti tinggal isinya nanti dikoreksi. Karena saya bikin dua Pak Dokter, yang satunya ini, yang satunya agak beda nih untuk pemikirannya agak banyak kan kalau yang kedua, tapi belum saya bikin PPT. Oke, nggak Baik, apa-apa. Silakan dibaca tentang, aja, silakan. tentang Imam Al-Ghazali ataupun Hujatul Islam atau yang dikenal dengan sang pembela Islam. Dari Imam Al-Ghazali ini nama lengkapnya adalah Abu Hamid Muhammad Al-Ghazali At-Tusi. Artinya tidak ada atusinya. Beliau lahir sekitar tahun 1058 Masehi di Tusi, Persia, atau sekarang lebih terkenal dengan negara Iran. Beliau wafat tahun 1111 Masehi di tempat yang sama, yaitu di Iran sekarang. Kemudian julukan penting bagi Imam Al-Ghazali adalah tadi Hujatul Islam ataupun pembela Islam. Nah, ini bukan hanya segelar biasa, tetapi penghargaan atas kepakaran dan pembelaannya terhadap Islam dari berbagai tantangan-tantangan yang dihadapinya. Kemudian dari bidang keahlian, beliau ini sangat luas, tidak hanya bersatu cabang atau beberapa cabang ilmu, tetapi sangat luar biasa. Dalam hukum Islam ada fikih, kemudian ilmu kalam atau teologi, kemudian filsafat, logika, etika, dan terutama ilmu tasawuf atau ilmu spiritual. Bagaimana masa kecil atau pendidikan awal dari Imam Al-Ghazali adalah seorang pemimpin pendidikan anaknya. Guru-guru dari Imam Al-Ghazali diantaranya adalah Imam Al-Juwaini, kemudian guru yang paling berpengaruh di madrasah An-Nizamiyah atau Nisapur dari beliau adalah
Al-Ghazali banyak belajar dari ilmu agama, terutama ilmu fikih, ilmu kalam, dan Al-Ghazali juga menjadi murid yang terbaik. Kemudian Abu Ali Al-Farmadi, guru tasawufnya, yang juga mengenalkan Al-Ghazali pada dimensi spiritual Islam yang mendalam. Lanjut, kemudian puncak karir ataupun krisis spiritual dan krisis spiritual. Nah, beliau juga di usia sekitar tahun 33 tahun atau tahun 1091 Masehi, Al-Ghazali diangkat menjadi profesor di Madrasah Nizamiyah di Baghdad sebagai pusat ilmu pengetahuan dan yang paling bergengsi saat itu, dan beliau juga sangat terkenal dan disegani. Bahkan mungkin kalau di Baghdad atau Irak itu sekarang sebenarnya sebagai pusat peradaban Islam. Cuman sayangnya kemarin sempat digempur oleh Amerika, ya sangat luar biasa. Kemudian krisis spiritual ini tahun 1095 Masehi, ya. Meskipun di puncak karirnya beliau punya banyak ilmu pengetahuan, tapi merasa ada kekosongan, ya. Kekosongan apa, ya? Jadi kekosongan tidak ada kebenaran yang hakiki. Di sini pencarian kebenaran. Jadi walaupun banyak ilmu, banyak keahlian-keahlian, tetapi mungkin hati itu terasa hampa. Jadi kekosongan hati. Jadi beliau mulai meragukan apakah ilmu logika dan filsafat murni bisa membawa kebenaran yang hakiki. Nah, hatinya condong menjadi mencari jalan spiritual melalui tasawuf atau pendekatan diri kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Nah, kemudian di sini juga sebagai guru besar di Baghdad. Nah, di usia 33 ini mulai yang tadi ya. Oh, benar. Nah, kemudian ada keputusan yang besar nih. Al-Ghazali berani meninggalkan semua jabatan dan kemewahan di Baghdad. Beliau pergi untuk mengasingkan diri selama hampir 10 tahun mengembara di Damaskus dan Yerusalem sampai ke Mekah. Tujuannya apa? Tujuannya untuk membersihkan hati, mencari kedamaian spiritual, dan juga menemukan makna hidup yang sebenarnya. Nah, alhasil, selama pengasingan tersebut, beliau mendapatkan pencerahan, yakni kebenaran sejati ada dalam pengalaman spiritual atau tasawuf yang dilandasi syariat Islam. Kemudian peranan sebagai tokoh pembela Islam. Di sini yang pertama adalah menjembatani syariat dan tasawuf. Sebelum Al-Ghazali ada juga antara ahli hukum Islam atau syariat Islam dan juga ahli spiritual atau tasawuf. Beliau berhasil menyatukan keduanya. Kemudian pesan kuncinya, Islam itu harus seimbang. Tidak bisa hanya syariat tanpa hati atau spiritual, dan tidak bisa hanya spiritual tanpa mengikuti aturan syariat. Jadi keduanya harus berjalan seimbang. Jadi lahir batinnya itu atau hakikat dan itunya harus seimbang. Jadi tidak bisa hanya bekerja saja tapi tidak berdoa, atau berdoa saja tapi tidak bekerja saja tidak berdoa. Kalau setelah sekarang mungkin. Kemudian karya utama nih yang terangkum sempurna dalam bukunya yang terkenal adalah Ihya Ulumuddin, yang sudah sering kita kenal walaupun mungkin belum pernah kita baca. Itu menghidupkan kembali ilmu-ilmu agama. Kemudian yang kedua adalah mengkritik filsafat yang menyimpang. Ini pada masanya ada pemikiran filsafat dari Yunani yang menganggap bertentangan dengan ajaran Islam. Kemudian yang kedua, Al-Ghazali menulis buku Tahafutut Falasifah, kerancuan para filosof, untuk menunjukkan kelemahan dan kesalahan pemikiran filsafat yang menyesatkan. Kemudian namun beliau tetap mengakui pentingnya logika dan akal dalam batas-batas yang benar untuk memahami ajaran agama. Jadi tetap mengakui logika dan akal dalam batas-batas yang benar. Nah, kadang kan sekarang ketika itu tidak masuk akal, wah ini nggak benar nih. Nah, seperti itu pemahaman kita kadang. Karena memang mungkin keyakinan kita, ilmu kita juga belum nyampe. Kemudian yang selanjutnya, yang nomor 3, mengokohkan akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Beliau aktif melawan berbagai pemahaman agama yang salah, bid'ah, yang memperkuat keyakinan dasar Islam, yaitu akidah, sesuai ajaran mayoritas umat, yaitu Ahlussunnah wal Jamaah, dengan argumen yang kuat.
Nah, kemudian karya monumental, ya, ini jejak abadi Al-Ghazali, Ihya Ulumuddin, yaitu tadi menghidupkan kembali ilmu-ilmu agama. Ini adalah karya terbesar beliau. Buku ini membahas semua aspek kehidupan muslim, akidah, ibadah, etika, tasawuf, dan bagaimana seharusnya seorang muslim berinteraksi dengan dunia. Ibaratnya ini adalah panduan lengkap untuk hidup sesuai dengan ajaran Islam. Kemudian yang selanjutnya, Tahawudud al-Falasifah, kerancuan para filosof, ini buku penting yang mengkritik tentang filsafat. Kemudian yang selanjutnya, Ayuhal walad atau wahai anakku, nasihat spiritual dan etika yang ringkas dan menyentuh hati. Ini tentunya untuk bekal-bekal untuk anak-anak kita ataupun anak-anaknya pada saat itu. Dan juga banyak lagi beliau menulis ratusan karya yang lain tentang berbagai bidang ilmu. Nah, kemudian ketokohan dan warisan abadi, penyelamatan peradaban Islam, banyak yang menganggap Al-Ghazali berjasa besar dalam menyelamatkan peradaban Islam dari kekeringan spiritual dan perpecahan intelektual. Nah, beliau ini mengembalikan semangat beragama yang seimbang. Kemudian pengaruh luas, mempunyai pengaruh yang sangat luas dalam arti pemikirannya mempengaruhi banyak ulama, baik sufi dan juga cendekiawan muslim setelahnya, bahkan hingga hari ini. Kemudian yang selanjutnya relevansi sekarang. Ajaran Imam Al-Ghazali tentang bagaimana menemukan kebahagiaan sejati, pentingnya etika, dan menjaga keseimbangan hidup antara dunia dan akhirat masih sangat relevan untuk kita saat ini. Kesimpulannya, Imam Al-Ghazali adalah seorang yang jenius dan tidak hanya punya banyak ilmu, tetapi juga mengalami perjalanan spiritual yang mendalam, yang mengubahnya menjadi seorang pembaharu besar. Kemudian yang selanjutnya, beliau juga berhasil menyatukan akal dan hati, syariat dan tasawuf, sehingga ajaran Islam menjadi utuh dan kuat. Julukan Hujatul Islam memang pantas disematkan kepadanya, karena beliau adalah pembela sejati yang menjaga kemurnian dan kelengkapan ajaran Islam. Ilmu tanpa amal adalah kegilaan, dan amal tanpa ilmu adalah kesia-siaan. Ini kata dari Imam Al-Ghazali. Nah, mungkin seperti itu Pak. Terima kasih. Nanti kalau misalnya itu yang saya rangkum yang kedua. Terima kasih kurang lebihnya. Mohon masukannya ini tentang pemikiran-pemikirannya sebenarnya belum begitu banyak masuk di sini Pak. Terima kasih kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Panut sekali ya. Ini pertama presentasi ini. Oke, baik. Jadi tadi menarik nih kita bicara tentang pemikiran ya. Jadi kalau namanya kita cari tentang bagaimana pemikiran apa Imam Al-Ghazali kan sangat banyak sekali nih. Ya, jadi kita bisa lihat di berbagai jurnal, kemudian juga buku gitu ya, kemudian juga misalnya dari beberapa tulisan ya yang biasa dikenakan tuh sangat banyak sekali tuh. Nah, tadi kaitannya memang cara berpikir beliau itu menarik ya, menarik dalam artian itu dia istilahnya itu unik. Kenapa? Karena memang dihadapkan pada satu sisi itu memang istilahnya itu masa itu sangat sangat berkembang ya, sangat berpemikiran, makanya tadi disebut dengan profesor gitu ya. Tapi di sisi lain juga ternyata istilahnya itu mengalami tadi keringan spiritual gitu ya, keringan spiritual sehingga kemudian mencari jalan bagaimana mendapatkan ketenangan. Oke, Pak Panut boleh di close dulu ininya. Di share screen-nya di close dulu. Nah, oke, terima kasih ya. Jadi kalau kita lihat sebenarnya pemikiran-pemikiran nanti yang ditambahkan di ini ya, yang ditambahkan di makalah ataupun di chapter itu sebenarnya kaitan dengan pertama tentu saja kritik beliau tuh dalam tahaput falasifah itu adalah tentang keabadian alam. Ya, keabadian alam ini bahwa alam itu kan menurut Islam itu ya diciptakan
dia itu adalah muhdas gitu ya, sesuatu yang baru ya. Sementara kalau mamanya orang-orang Yunani mengatakan alam itu ya dia hasil dari apa evolusi. Jadi ide itu ada dari dulunya gitu ya. Nah, berbeda dengan istilahnya itu dalam Islam. Itu yang pertama tuh kritiknya. Yang kedua adalah kaitan dengan apa pencipta itu tidak mengetahui hal-hal yang sifatnya itu partikular, artinya rinci, detail ya. Misalnya padahal ini kan jelas sekali Allah Subhanahu wa taala itu mengetahui ya misalnya itu seekor semut yang hitam di batu hitam pada malam kelam gitu ya. Itu kan Allah Subhanahu wa taala ya Maha Alimul Ghaibi Wasyahadah ya, sangat mengetahui. Itu juga dikritik tuh dari apa yang Imam Ghazali mengkritik dari pemikiran-pemikiran filsafatnya orang-orang yang terkenal dengan Yunani ya. Kemudian juga tidak adanya kebangkitan jasmani atau hanya rohani. Ini kan tadi karena filsafat itu pemikiran itu logika, nggak mungkin istilahnya itu jasad yang sudah hancur ya, sudah tidak ada bisa dihidupkan kembali. Ah, itu ya. Nah, itu kan dalam Islam juga jelas gitu ya. Dikatakan apa? Bakuna idhoma inna labab'usun au aba'ukumul awwalun. Itu kan jelas sekali itu ya. Jadi itu yang dikritik. Kemudian dari sisi pengetahuan atau epistemologi, bahwa Al-Ghazali juga melihatnya dari sisi logika, kemudian juga matematika dan juga ilmu alam. Jadi sebenarnya ilmu-ilmu itu sifatnya netral gitu ya, akan tetapi dia bisa atau mestinya dia tidak bertentangan dengan agama dan mestinya itu saling mendukung ya, saling memandu lah. Jadi wahyu itu memandu ilmu bahasanya itu ya. Kayak kemudian dari Al-Ghazali juga sebenarnya beliau juga lebih melihat tadi integrasi antara akal dan wahyu tadi itu. Jadi wahyu itu adalah sumber kebenaran tertinggi ya, sementara akal itu menjadi alat untuk memahami wahyu itu sendiri. Ya misalnya dalam karya beliau Al-Munqidh Fid Dhalal misalnya gitu ya. Itu menyebutkan tentang bagaimana proses pencarian dari beliau itu tentang keraguan menuju keyakinan. Ya, yang memahami tentang hakikat kebenaran itu ya menurut beliau itu bisa diraih melalui penyucian jiwa, tazkiyatun nafas dan juga pendekatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau dilihat dari sisi sumber pengetahuan ya, jadi beliau ini membagi menjadi sumber pengetahuan itu ada indera ya, nanti berarti ini masuk juga ke empirisme, kemudian akal, logika dan rasio ya, serta adanya wahyu dan juga intuisi kasyaf ya, yang ini tertinggi ya dalam Islam ya, wahyu gitu ya. Jadi tidak bisa tuh kalau hanya panca indera saja, empirisme saja tidak bisa, atau rasionalisme saja tidak bisa juga, harus ada wahyu dan intuisi dari sumber ilmu pengetahuan. Jadi dari sisi epistemologinya Al-Ghazali itu ya. Jadi ya dalam Islam jadi seperti itu, dia mengintegrasikan lah ya antara akal dengan hati, antara wahyu dengan indrawi gitu ya. Nah, kemudian kaitannya dengan tadi spiritual ya, nah, ini memang banyak sekali yang sekarang terakhir juga buku-buku beliau itu kalau kita bicara tentang Imam Al-Ghazali ya kesannya itu adalah tasawuf gitu, kesannya adalah spiritualitas, padahal beliau itu dari sisi ekonomi, dari sisi politik, dari sisi filsafat juga sebenarnya beliau itu sangat luar biasa gitu ya. Kemudian kita bisa lihat bahwa istilahnya itu apa pemikiran dari beliau ini sebenarnya memang menyelamatkan dari ortodoksi Islam dari pengaruh ekstrim rasionalisme Yunani. Ya, ortodoksi itu jadi ya nilai-nilai turos, nilai-nilai asli original dari Islam itu ya diselamatkan dari pengaruh yang rasionalisme yang ekstrim ya. Jadi kan tadi kita menerima rasional ya, menerima akal gitu, tapi pada tempatnya gitu ya. Jadi itu kan jalan kesimpulannya seperti itu. Jadi nanti Pak Panut boleh ditambahkan tuh ya dari sisi apa tadi ontologinya, bagaimana pemahaman beliau terhadap
keberadaan eksistensi itu ya Tuhan dengan juga alam ya. Kemudian yang kedua tentang ilmu pengetahuan sumbernya apakah hanya dari wahyu saja atau mungkin juga dari tadi indera dan juga logika ya. Kemudian dari sisi spiritualitas juga ya dan juga dari sisi tadi ortodoksi dan juga kritik-kritik beliau terhadap rasionalisme ekstrimnya Yunani. Seperti itu ya. Jadi nanti tinggal bagian itu kan tadi bagian yang pertama untuk presentasinya ya. Jadi bagaimana pertama mulai dari biografinya, kemudian pemikiran-pemikiran filsafatnya Imam Al-Ghazali gitu ya, sampai kepada nanti kritiknya dan juga mungkin juga boleh ditambah dengan ada yang misalnya siapa tuh ya. Al-Farabi juga ya kemudian juga nanti ada beberapa ulama susunannya juga bikin buku membantah lagi tahafut ya bantahan terhadap kita tahafutnya Imam Al-Ghazali gitu ya. Jadi di apa ya intinya itu dikritik kembali ya. Beliau mengkritik filsafat tapi kemudian di buku itu dikritik kembali. Itu kalau konteksnya ilmiah ya tidak ada masalah sebenarnya. Oke, seperti itu ya Pak Panut ya. Jadi nanti ditambah dengan nanti cari di apa di jurnal atau di buku tuh banyak sekali tentang pemikiran-pemikiran beliau terkait dengan apa filsafat ini. Oke. Ya, Terima ini kasih Pak Panut. sudah banyak Berarti pekan sekali. depan gantian nih siapa nih ya Pak Saiful Anwar kali nanti ya. Pak Saiful Anwar gimana kabarnya nih? Terus Saifullah juga nih. Biasanya on nih sama Pak Ustadz Jamaluddin. Mudah-mudahan nanti bukan hanya handphonenya aja nih. Kemarin pas mati ini lama banget orangnya nggak ada nih. Masih orang kemarin terakhir nih. Ya Masih terima kasih. belum belum Lagi sempat berkomentar ini. ya nggak apa-apa pekan depan aja. Ini lagi sibuk ngoreksi kayaknya nih. Oke Pak Bukan itu siapa Pak, nih? sampai kelulusan Pak. Ya, siap. Jadi pekan depan insya Allah ya Pak Saiful Anwar ya, boleh presentasi ya. Siapa? Tentang apa Pak Saiful Anwar tokohnya? Tokohnya Al-Aribi kalau nggak salah. Siapa ya? Siapa? Kalau Ibnu Arabi terlalu jauh kayaknya. Bukan terlalu jauh artinya kayaknya nggak sampai ke Ibnu Arabi sih. Iya, iya. Lupa Siapa? lagi Pak, nanti Al-Farabi. Al-Farabi belum itu di apa? Guru kedua itu Al-Farabi. Oke, Pak Muhammad Jamaluddin bagian siapa nih? Pak Saiful Anwar insya Allah pekan depan bisa ya. Senin depan insya Allah ya. bawah. Kemal bagian Oke, Pak. Ibnu Khaldun, Pak. Oke, ya gampang ya Ibnu Khaldun kaitannya dengan sosiologi. Nah, Ya. cari di kemarin tuh udah bisa kan, cari di ChatGPT, bisa cari di Queen, bisa cari di Copilot, bisa cari di Gemini, di Gemini. Tuh banyak banget asal kita mau cuman diusahakan sumbernya itu adalah referensi yang PDF gitu ya. Referensi PDF baik itu jurnal ataupun buku e-book juga sangat 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 banyak sekali asal asal mau saja gitu ya asal mau download gitu bahkan kalau udah di download tuh biasanya sudah aduh bacanya udah males lagi nih. Oke Pak Jamaludin kita kasih waktu lah apa 2-3 menit nih mungkin ya menjelaskan tentang tadi apa yang dipahami dari ontologi kemudian epistemologi dan aksiologi 2-3 menit silahkan Pak Jamaludin dalam konteks pendidikan agama Islam. Ya, mohon maaf Pak. Tadi pas gabungnya juga agak telat emang jamaah tadi, makanya nggak ada komentar apa-apa tentang ini. Pas Bapak Ya udah komentar nggak gitu. apa-apa. Kalau Bapak, tadi mungkin ya satu aja lah tentang epistemologi yang gampang nih. Jadi sebenarnya yang benar itu ukuran kebenaran ilmu pengetahuan itu eh, apa ya sebenarnya dalam Islam itu? Ukurannya itu apa? Atau cara mendapatkannya bagaimana? Cara mencari sebuah kebenaran itu bagaimana sebenarnya? ya kalau yang jamaah pahami, untuk kita memahami yang benar itu benar gitu, yang salah itu salah gitu. Jadi kita ya Mhm. harus kepada sumbernya gitu. Sumber hukum Sumbernya apa? ada Al-Quran dan hadis gitu kan, ijma dan ke, ke Itu situ. Kalau tidak ada Mau di Quran dan hadis gimana? iya, ada ijma dan kias juga kan Pak ya. Makanya eh, Kalau nggak ada di ijma dan kias, berarti harus beristihad ya Pak ya.
Ya, kalau ijtihad itu konteksnya biasanya ilmu fikih gitu ya. Artinya itu lebih kepada ya kesungguhan untuk mencari penetapan atau ketetapan hukum. Ya, jadi tadi kalau Quran hadis, kemudian ijma, kemudian qiyas, syar'u man qablana, qaulu sahabi, istisla, istihsan, ya al-urf itu dia lebih kepada penetapan hukumnya. Tapi ini tentang sains, ya tentang ilmu pengetahuan. Ya, kemarin ada ilmu pengetahuan yang sifatnya itu apa? Ya kita sebut saja tradisional seperti dulu kan di TV sekarang rame tuh banyak banget itu ya banyak banget gitu ya banyak banget yang ini bener ada nggak sih gitu misalnya nih tadi saya lihat itu sekilas itu ada ini Pak Muhammad Jamuluddin tahu ini ada istilah apa banaspati gitu tahu nggak pernah dengar nggak istilah banaspati Belum Pak, belum. belum ya oh, Pak Panut tahu nih kayaknya banaspati nih Apa itu Pak? tahu Pak Panut Wah, banaspati itu apa kalau di Jawa mah jurik itu mah, Pak. iya ya itu maksudnya itu pertanyaannya itu bener ada nggak sih gitu. Jadi Banaspati itu adalah apa bola api gitu ya Ya, bentuknya kayak biasanya api. api atau bola api yang dia itu melayang-layang di udara gitu biasanya itu Ya, ke rumah-rumah tertentu gitu. Jadi ya yang makanya itu dari biasanya adalah kiriman dari orang-orang jahat yang untuk mencelakai orang-orang mencelakai salah satu orang yang dituju biasanya itu dia akan menuju rumahnya itu percaya nggak Pak Muhammad Jamaluddin? Gini ya Pak, ya masalah itu kalau kita percaya juga masa iya gitu ada. Cuman kalau nggak percaya juga kenyataannya ada gitu ya Pak ya. akan Dia mau bencana pernah Pak. lihat. Pernah, bukan lihat ya, tapi ini pernah yang alami, bukan alami ya, bukan bukan gimana ya ceritanya ya. Gini, jadi pernah waktu itu eh, lagi ini bukan lihat asli tapi jadi Nggak apa-apa, coba cerita dulu. ceritanya waktu lagi Kudunya hantar ya meja ayo no. bahkan sampai ini ya waktu itu lagi nikahan teteh ya teteh di rumah. Mhm. Nah terus Terus, kan suka ada sesi foto-foto gitu ya Pak ya. hmm, Nah gitu ketika di kamera itu ketika diliatin hasilnya gitu ada itu Pak ada bola api di atas gitu itu benar itu nggak tahu memang benar nggak tahu efek kamera juga tapi itu seperti asli lah gitu tapi pas kelihatan kasat mata mah nggak ada tapi ketika hasil potretan itu ada gitu ya, itu pernah Jamal alami gitu di rumah sendirilah gitu. itu bukan Kalau lampu itu, bukan lampu. bukan lampu itu pokoknya kayak itulah gitu sampai rame gitu Pak sampai rame lah gitu sampai kalau sekarang mah viral ya satu kampung itu ya Iya, betul saya ya. Iya, kesini uh. ya, sekitar satu satu bulan 2 bulan itu rame jadi perbincangan Pak gitu cuman ya Hmm, saya juga ya cuman nggak ada efek apa-apa hanya kelihatan dari kamera bahwa itu sebuah bola api gitu ya hmm. menyala di atas ini lah pokoknya gitu itu Di atas sampai orang atau di atas rumah atau di atas tempat saya pengantin? lagi lagi di kamar ya kamarnya itu nggak ada atapnya Pak langsung ke suhunan gitu Mhm. ya kalau ini mah gitu Oh, langsung ya ya, gitu nggak ada pelafonnya langsung. itu ada gitu gitu ya itu sempet rame cuman kita nggak nanggepin apa-apa sih cuman ya ketika di ini katanya ya ada yang bilang mah ya ada yang bilang gitu ya gitu aja gitu ya tapi kita nganggapnya ya alhamdulillah tidak terjadi apa-apa cuman hanya ada jepretan kamera seperti itu gitu. Ah. Ya, oke, oke, oke. Jadi pernah ngalami ya. Nah, itu pertanyaannya kalau di epistemologi itu apa? Mulai dari itu
benar-benar ada atau tidak, itu yang pertama. Nah, kalau ukuran ini kan pakai rasional tuh, pakai logika sama-sama panca indera. Nah, tadi dari sisi panca indera saja kan nggak semua orang bisa melihat gitu ya. Bahkan mungkin malah nggak ada yang lihat kali. Lihatnya itu hanya ketika di kamar, jadi mata kamera malah yang lihat gitu ya. Iya kan ya, berarti kan secara kebenaran empirisme ya, empirisme itu yang didasarkan kepada panca indera, penglihatan lah terutama itu, ya memang nggak ada gitu ya, nggak ada. Secara rasional apalagi, nggak mungkin gitu ya. Buktinya nggak ada. Kalau rasional itu kan misalnya ketika ada api, kemudian kan otomatis ada yang terbakar gitu kan ya. Ada yang terbakar, tapi ternyata kan enggak gitu kan ya, berarti ya itu nggak bener gitu guys. Bener ya. Nah, itu kita bukan apa namanya percaya atau tidak percaya bukan tentang ada atau tidak, tapi memastikan gitu ya, memastikan itu benar atau tidak. Ontologinya itu ada nggak sih gitu ya, ada tidak sih? Seperti kalau epistemologinya tadi, kalau seperti itu berarti kan dia kebenarannya dia benar atau tidak. Yang kedua, kemudian bagaimana cara istilahnya itu mengetahui sumbernya. Cara mengatasi maksudnya itu apa betul itu kiriman dari orang misalnya gitu. Terus bagaimana cara mengirimnya? Kemudian bagaimana bisa nggak sih dipelajari kayak gitu? Nah, gitu ya. Memang susah dibuktikan Pak. Kalau secara ilmiah susah dibuktikan. Harusnya bisa dibuktikan. Itu namanya kalau ilmiah itu namanya itu science, ya kalau ini namanya supra science, ya supra science. Sama juga dengan fisik. Fisik itu kan jasad tuh, fisik itu materi yang kelihatan. Ada yang metafisik. Nah, dia juga termasuk yang metafisik. Metafisik itu di atas fisik gitu. Pak Jamudin percaya nggak ada sesuatu yang memang dia secara fisik itu tidak ada gitu, tapi secara non fisik atau metafisik dia ada, percaya nggak? Contohnya apa tuh Pak? Iya, jadi ada sesuatu yang dia itu tidak memiliki fisik seperti materi yang ada di dunia ini. Kalau tadi sebenarnya kalau seperti kalau api itu sebenarnya dia ada fisiknya tuh mestinya ya, walaupun ternyata tidak bisa indrai juga gitu. Percaya nggak ada sesuatu yang tidak fisikal, tidak berfisik, tapi dia memang fisiknya beda dengan dimensi manusia gitu. Percaya nggak? Mungkin seperti virus atau angin atau misalnya bangsa selain manusia seperti jin gitu atau Iya malaikat gitu. betul, iya betul betul. Percaya nggak bisa membuktikan nggak atau pernah ketemu gitu ngobrol gitu? Dengan jin itu kalau jawab percaya Pak, ada jin gitu, ada malaikat bahkan ada setan gitu. Itu Jadi kalau percaya. kalau percaya, kalau percaya kan berarti iman, yakin gitu kan, iman yakin itu udah betul gitu. Tapi bisa nggak istilahnya itu bisa dibuktikan nggak kebenarannya itu dengan dengan logika atau dengan panca indera? agak Bisa agak nggak sih? susah. Cuman bagi orang-orang tertentu mungkin bisa misalkan melihat bahkan ada cerita bahwa pernah nikah dengan jin gitu kan. Seperti Oh ya dulu kita pernah bahas kayak gitu ya. seperti Atau mungkin cerita. ini Pak Jamaludin percaya nggak ada orang apa ada anak indigo misalnya gitu, percaya nggak? Oh itu ya. Nah, ada Kalau nggak indigo bener nggak sih? Ada nggak sih? Jamal pernah pernah ngobrol sama orang indigo juga ya. Cuman Jamal kayak kurang percaya juga gitu Pak. Kayak dia juga hanya menghayal-hayal gitu. Saya pernah melihat itu di sini ada apa gitu, pernah gitu. Cuman kayaknya Tapi Jamal nggak kurang percaya. percayanya, Pak Jamaludinnya nggak percaya. Iya, kalau Kenapa orang nggak yang percaya tadi kan harus benar percaya alladzina yu'minuna bil ghaib kan? nah goib di situ kan maksudnya ya bangsa jin dan malaikat gitu kan, bukan dia bisa tahu isi pikiran orang, dia bisa tahu besok mau ngapain gitu kan. Kan Heeh. kadang-kadang Indigo bilangnya begitu. Saya sekarang ketemu Pak Jamal juga dari kemarin udah tahu gitu kan, itu kayak apa mendahului takdir lah gitu itu mah. Bukannya Eh, ini apa namanya itu dejavu itu namanya. Jafu apa tuh? Iya, dejavu itu kan sesuatu yang wajar. Pak Jamaludin kan dulu pernah cerita ya, pernah nggak?
ngalami sesuatu kejadian, kemudian ternyata, kita kayaknya pernah begini deh gitu. Pernah nggak? Itu namanya dejavu. Oh, kayak kepikiran Pernah gitu, nggak? tapi ya, ngalaminnya gitu ya. Iya, jadi kayaknya kita pernah begini deh. Kayaknya kita pernah online online begini, padahal belum pernah sama sekali gitu. Atau ya tadi apa mengalami kejadian suatu kejadian terus, ini kayaknya pernah deh. Atau kita pernah ke satu tempat gitu tiba-tiba, ini kita dulu pernah ke tempat ini nih. Nah, gitu pernah nggak? Iya, pernah juga di mimpi cuma Pak. Jadi pernah mimpi ini kayak gitu. Cuman kalau di nyata belum pernah Jam, belum. Ya, oke. Terima kasih. Oh, udah jam 9 lebih nih. Tadi kita janji sampai jam 9 nih. Mungkin tadi Pak Panut mau ada yang disampaikan boleh, atau Pak Saiful Anwar terakhir kali ya. Jadi saya menjelaskan tadi tentang yang paling penting tadi kan epistemologi, terus nanti cabangnya itu ya metodologi. Ya, saya selalu sampaikan kan. Jadi epistemologi itu adalah sumber dari ilmu pengetahuan, kemudian cara mendapatkan ilmu pengetahuan, kemudian ukuran kebenaran dalam ilmu pengetahuan. Nah, cabangnya tadi, cara untuk mendapatkan kebenaran ilmu pengetahuan, itu namanya metodologi. Meta, hodos, dan logos. Ilmu tentang cara mendapatkan kebenaran ilmu pengetahuan. Nah, dan ilmu pengetahuan kan sangat luas semuanya, ya semua ilmu gitu ya. Nah, misalnya nih yang paling gampang sekarang kan lagi rame-rame nih katanya Indonesia nanti mau uji coba apa namanya vaksin TBC nih, gitu kan ya. Atau mungkin dulu tuh ini siapa nih yang divaksin apa namanya COVID nih. Saya juga 2 kali sih karena ada perlu dulu itu kan ya. Kan sampai takut-takut gitu ya, takut apalah. Nah, kebenaran vaksin itu kayak gimana Ada sih sebenarnya? Oke, Bapak Badut mau komentar nih. Itu kan cari ini bener nggak nih atau jangan-jangan cuman air biasa doang dimasukin gitu. Atau dulu tuh katanya ada apa ya semacam apalah mikro apa gitu ya. Pak Badut silakan mau ada yang komentar. Tadi sebenarnya saya nggak ngomentarin tadi Pak, yang di awal tadi Bapak menyampaikan tentang penulisan sejarah ulang tadi itu Pak. Hmm. Nah, itu kan saya 2 hari yang lalu atau tadi pagi itu saya di berita melihat juga tuh beritanya tentang penulisan, hampir terbersit karena waktu itu pernah membaca dipinjemin buku sejarah yang tebelnya segini karya Sejarah siap yang Mansur Surya Negara, ya Mansur Negara tuh ada Ahmad Mansur berapa Surya ini Negara. ya itu Mhm. baru baca baru separuh dah, baru beberapa lembar saja kan gitu. Nah, Mhm. ini yang pertanyaan saya ini kan seperti yang beberapa waktu juga Bapak sampaikan tentang Indonesia ini sebenarnya dijajah itu tidak 350 tahun, mungkin tidak 3 tahun Mhm. oleh Jepang. Nah, yang saya tanyakan ini Mhm. masalah ini Mbak, yang G30 SPKI itu Bu, ya Pak. Nah, itu Mhm. sebenarnya ya emang ya ada hubungannya yang kemarin ternyata dengan Pak Jokowi meminta maaf dengan para keluarga Partai Komunis Indonesia itu kemarin yang saya Mhm. petakan di situ tuh ya ini sebenarnya bagaimana gitu Pak. Walaupun tadi memang sejarah bukan ilmu pasti karena dengan sumber yang berbeda bisa bisa beda-beda gitu kan. Jadi ketika buku ini menyampaikan ini, buku ini pendapat ini menyampaikan ini karena memang mungkin punya kepentingan yang berbeda-beda pada saat itu. Nah, yang pertanyaan saya tadi ini berhubungan dengan penulisan sejarah itu kira-kira bagaimana nih untuk yang terutama saya tanyakan untuk masalah G30S mungkin kalau yang Jepang, Belanda itu masa nggak begitu pusing-pusing amat teman ini yang G30S PKI yang masih hangat lah katakanlah kemarin Pak Jokowi sebagai Presiden Indonesia meminta maaf atas nama pemerintah kepada keluarga yang waktu itu sudah di yang merasa terdolimi lah begitu kan oleh Mhm. terutama oleh para ulama, oleh TNI dan lain sebagainya. Ini kalau pendapat Bapak gimana nih? Saya ganti yang nanya nih ke Bapak nih. Ya, Karena kadang baik ya terima kasih Pak Panut. Sebenarnya kita berangkatnya dari ini. Kita berangkatnya itu dari yang namanya disiplin ilmu sejarah, ya.
disiplin ilmu sejarah. Nah, nanti metodologinya itu nanti disebut dengan historical approach, ya, atau metode penelitian atau pendekatan sejarah. Nah, metode penelitian sejarah yang berkembang, misalnya di Western, di Barat, di Eropa dengan Amerika, itu adalah sejarah yang mestinya, ya, itu kebenaran itu ya hanya satu, gitu ya. Kalau tadi disebut dengan buku ini mengatakan A, buku ini mengatakan B, itu bukan bukti sejarah, kecuali nanti bukunya ditulis pada saat sejarah itu berlangsung. Itu baru nanti bukti otentik. Sementara kalau buku yang sudah ditulis 50, 100 tahun setelahnya atau lebih, itu adalah sebagai interpretasi atau pendapat dari penulisnya. Ya, atau mungkin dia mengutip dari misalnya apa tokoh ataupun ahli sejarah penulis sebelumnya. Berarti itu adalah interpretasi, bukan bukti sejarah. Nah, dalam metodologi sejarah, maka kebenaran itu bisa dibuktikan tentu saja pertama dari sumber yang sezaman atau otentik. Ya, kalau tidak ada berarti yang paling dekat dari kejadian sejarah tersebut. Ya, misalnya kalau kita ingin tahu, ya karena kita Islam ya, ingin tahu tentang sebenarnya bagaimana sih kejadian istilahnya itu di masa hijrah ke Madinah atau mungkin perang Uhud misalnya, atau mungkin masa-masa futuhatnya Islam. Ya. Nah, di situ ada tuh, ternyata ada tulisan-tulisan yang nanti salah satu dari keistimewaan Islam itu adalah dia diriwayatkan. Jadi persis tahu bagaimana peristiwa perang Uhud, bagaimana perang Ahzab, bagaimana perang Khandaq. Nah, itu clear gitu ya. Nah, kemudian kalau di Indonesia atau di belahan dunia yang lainnya, maka dicari misalnya yang kontroversi itu kan tentang misalnya itu apa ya, kalau yang Borobudur terlalu kontroversi sekali ya, Gajah Mada misalnya. Gajah Mada itu bener nggak sih ada versi tentang Gajah Mada itu Gaj Ahmada gitu ya. Eh, ada juga mengatakan Gajah Mada itu bukan apa seperti itu mukanya gitu. Muka yang ada sekarang Gajah Mada itu adalah mukanya dari penulis yaitu Muhammad Yamin yang mencoba untuk mengeksplorasi sejarah Gajah Mada kemudian memunculkan gambar itu. Seperti itu. Itu ada sebuah arca yang ditemukan di wilayah Jawa Timur yang mirip juga dengan muka beliau penulis dari Muhammad Yamin itu. Nah, termasuk juga tadi tentang Majapahit. Apakah Majapahit itu sebesar yang kita bayangkan? Belum tentu. Makanya dilakukanlah penelitian sejarah. Nah, oke ya. Jadi dalam semua hal sejarah, mau bicara tentang tadi Singosari, Majapahit, Pajajaran, Mataram gitu ya. Nah, itu didasarkan kepada catatan-catatan ataupun bukti-bukti dari sejarah itu sendiri. Seperti itu ya. Nah, kemudian sekarang kita langsung ke pertanyaannya. Bagaimana dengan peristiwa G30 SPKI, kemudian juga Partai Komunis Indonesia? Ya, kalau saya nggak bisa menjawab secara detail, tapi berdasarkan metodologi, kita akan bisa melihat bagaimana ya sejarah yang kemudian ditulis oleh pihak-pihak tertentu dan biasanya itu oleh penguasa yang tidak secara jujur menuliskan tentang sejarah dari peristiwa bangsa ini dengan benar. Ya, kalau saya lebih senang misalnya ketika menyebut misalnya DITII gitu ya, mengatakan itu adalah pemberontak gitu ya, mengatakan itu adalah ya apa musuh utama negara lah pada waktu itu. Nah, kalau kita lihat dari kronologinya, kita pelajari sebenarnya tidak. Kenapa? Karena pada waktu itu misalnya negara Indonesia itu pindah ke ibu kotanya itu ke Jogja dan wilayah Jawa Barat itu dikuasai oleh Belanda. Jadi ketika Kartosuwir itu mendeklarasikan negara Islam Indonesia, misalnya itu Jawa Barat, ya Jawa bagian Barat itu kosong pemerintahan pribumi dan itu dikuasai oleh Belanda. Sehingga ya tidak tepat juga kalau mengatakan DITI itu dia atau NI itu adalah apa pemberontak gitu karena masanya itu berbeda. Nah, gitu ya. Nah, kemudian kalau kaitan dengan PKI, ya, Partai Komunis Indonesia dan juga gerakan G30 PKI, di situ memang banyak sekali penulisan-penulisan sejarah yang perlu
ditinjau ulang kembali, untuk diteliti kembali bagaimana misalnya peristiwa tentang ya G13 PKI misalnya. Kalau kita kan tahunya ya dari film saja kebanyakan gitu kan ya. Nah, walaupun sebenarnya banyak buku tentang itu, ada beberapa, dan itu kita bisa gali, dan apalagi kan G13 PKI itu kan baru gitu ya. Nah, kemudian juga kan peristiwa G13 kan mulai dari Partai Komunis Indonesia, kemudian juga masuknya ideologi komunis, kemudian pembentukan dari partainya, kemudian ingin menguasai Indonesia, kemudian dengan kekerasan, ya ketika dengan kekerasan itu ternyata dibalas lagi oleh pemerintah pada waktu itu dengan kekerasan lagi gitu ya, sehingga kemudian terjadilah ya saling apa ya saling bunuh lah ya, saling bunuh, sehingga di situ perlu memang diluruskan, oh ini yang benar, ini yang salah. Misalnya ini sementara ya jawabannya bahwa ya komunis jelas dari sisi ideologisnya itu apa tidak sesuai dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang kedua juga tidak sesuai dengan Islam. Itu karena dasarnya ideologinya adalah Marxisme gitu ya, Karl Marx tuh kayak ya. Nah, sosialisme juga sama sebenarnya. Nah, kemudian ketika dia ingin mendirikan negara dalam konteks dulu itu kan memang karena semangat apa ya, semangat ketimuran ya, dengan Uni Sovietnya, dengan Cinanya itu ingin masuk juga ke Indonesia gitu. Nah, sehingga kemudian disitulah dari sisi ideologi, kemudian dari sisi strategi, strategi itu maksudnya untuk menguasai atau menjadi pimpinan, menjadi penguasa di Indonesia itu, mereka memang pada waktu itu menggunakan cara senjata atau kekerasan. Nah, disitulah kemudian terjadi kekerasan-kekerasan terhadap ya bangsa Indonesia, termasuk juga dari kalangan umat Islam, ya kiai, ya ajengan, dan juga tokoh-tokoh agama sebagian dibunuh atau dibantai. Nah, tapi kemudian di sisi lain, ya kalau ini hipotesis saya belum tentu benar ini ya, dari beberapa bacaan. Nah, tapi di sisi lain ternyata ketika kemudian PKI itu apa kalah gitu ya, dalam artian itu negara itu menang, kemudian PKI dan juga antek-anteknya termasuk juga banyak korban atau banyak orang yang sebenarnya dia itu bukan orang PKI, dia itu bukan istilahnya itu anggota, dan juga mungkin dia tidak tahu apa-apa, kemudian juga dibantai. Nah, disitulah kemudian ya hitam putih gitu ya, hitam putih, bukan hitam putih artinya kelabu gitu ya. Jadi tidak semuanya hitam, tidak semuanya putih, tidak semuanya benar, tidak semuanya salah. Nah, itu perlu didetailkan kembali karena korbannya sendiri memang cukup banyak. Walaupun di sisi lain ya, ya misalnya tadi yang terkenal dengan istilah itu anak-anak PKI sekarang itu juga mereka menuntut balik. Nah, kalau saya lebih cenderung mengatakan bahwa Partai Komunis Indonesia atau komunis dalam konteks ideologi juga tidak sesuai dengan Islam, kemudian juga tidak sesuai dengan NKRI yang berketuhanan yang Maha Esa, walaupun mereka juga akan mengatakan kami komunis tapi nggak anti Tuhan juga, toh kami punya Tuhan juga. Mereka juga mengatakan seperti itu. Tapi kemudian legalitas kekerasan yang memang ada pada masa itu kemudian digunakan untuk apa pemberontakan dan juga banyak membunuh dari bangsa Indonesia termasuk juga para ulamanya. Ya, di sisi lain, ya pemerintah yang ingin istilahnya itu memadamkan pemberontakan itu juga berlaku. Kalau saya sebut itu mungkin ya apakah dari instruksi atau dari apa gitu, ya, itu perlu diteliti tuh. Ya, akhirnya kemudian banyak juga yang dibantai, banyak yang dibunuh, padahal dia itu ada yang bukan sama sekali tidak tahu tentang PKI gitu ya. Kemudian juga dia mungkin juga hanya ikut-ikutan saja gitu ya. Nah, itu menarik tuh. Jadi apa istilahnya itu kajian tentang sejarah. Ya, kalau memang fokus itu bisa dipelajari dan itu mestinya ketemu. Misalnya ketemu kita akan menyimpulkan bahwa ini loh gitu. Selama tadi sumbernya itu memang bisa dipertanggungjawabkan. Ya, kalau spesifik ke G13 PKI gerakan 30 September ya. Nah, itu juga bisa kita lihat bagaimana sebenarnya instruksi siapa saja yang terlibat. Nah, itu sama sebenarnya sekarang itu kejadian-kejadian di Indonesia kan itu kan banyak sekali, misalnya yang terbaru itu ya yang saya cerita itu yang apa misalnya itu peristiwa Mei di Jakarta misalnya ya, yang orang-orang Tionghoa misalnya itu yang bener tuh kayak gimana sih, itu sampai sekarang tidak atau belum ya belum belum terbuka
gitu ya. Kemudian juga mungkin apalagi peristiwa penembakan di Trisakti misalnya gitu ya. Atau mungkin nih ini mohon maaf bentar agak sedikit ini. Mungkin masyarakat itu yang tidak ikut di peristiwa misalnya itu 212 misalnya gitu akan mengatakan itu nggak ada tuh, itu istilahnya itu cuman dongeng padahal nggak segitu gitu ya, atau mungkin itu ya cuman apa ya, nggak sebesar yang ini kan. Jadi sejarah itu kadang seperti itu. Nanti kita akan lihat ketika orang bicara oh 212, atau mungkin yang baru juga banyak ya pembantaian misalnya tuh yang di kilometer 50 misalnya gitu ya. Atau mungkin ya isu tentang apa ijazahnya Jokowi misalnya gitu, itu kan sebenarnya kalau kita mau itu sejarah juga tuh karena udah 50 tahun gitu ya. Itu kalau mau gitu ya sebenarnya, kalau mau dan mungkin mampu dan mau gitu ya. Kenapa? Karena kalau kita sekarang ke UGM pasti sudah di apa ya ditutup lah sedemikian rupa jadi kita nggak tahu tuh ya, termasuk ini termasuk kita mau riset nih, ini temannya Jokowi bukan, ini yang bener tuh kayak gimana sih, pernah kuliah nggak lulus atau kayak gimana. Wallah alam bisa gitu ya. Tapi itu kan mencari sebuah kebenaran gitu. Dan itu sih sebenarnya kebenaran itu kebenaran yang yang empiris ya. Empiris karena memang bisa dilihat bukti-buktinya. Ya kalau mamanya di TV, di pengadilan itu mah ya banyak drama lah biasa gitu ya. Nah itu juga kan lihat ini Pak Panut bener kuliah nggak sih di STI Sirajul Falah? Pas lihat di akun YouTube saya, "Ih, ternyata banyak nih rekamannya Pak Panut nih, berarti asli nih gitu." Itu kan bisa di ini video dimanipulasi, bisa di ini kan ya tinggal di tag aja di apa namanya itu analisis, namanya itu forensik, digital forensik, oh ini bener asli kok itu rumahnya Pak Panut tuh, kelihatan tuh ada posternya di belakang, rekamannya juga ada, seperti itu. Nah jadi intinya itu memang banyak sejarah yang kemudian diputarbalikkan karena banyaknya kepentingan. Nah ahli sejarah itu kalau ingin mencari sebuah kebenaran sejarah itu ya tinggal diteliti ya, mana bukti yang paling otentik, mana bukti yang paling mendekati kebenaran. Seperti itu Pak Wanut ya. Udah lebih 19 nih jadinya nih. Terima kasih Pak. Oke, terima kasih untuk semuanya yang sudah hadir pada kesempatan kali ini. Saya belum ngobrol sama Pak siapa nih ya? Bu Julianti kan paling rajin tadi di awal sebenarnya nih, tapi langsung mungkin udah malam kali ya, Pak. Saya pula juga kangen juga nih, mana suaranya nih nanti ya Pak Ilham juga dengan Pak Saiful Anwar. Mudah-mudahan hari Senin depan kita bisa lanjutkan lagi lah ya. Baik, terima kasih untuk semuanya. Jazakumullahu khairan ala istimamikum. Kita tutup dengan hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.